Marhaba, masih di kawasan Istana Topkapi. Sekarang kita akan melewati gerbang Babu Saade atau gerbang kebahagiaan yang merupakan pintu ketiga dan paling penting dalam hierarki gerbang istana. Gerbang ini memiliki atap berbentuk kanopi berukir emas dan dijaga oleh pasukan elit. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan melintasinya, menandai peralihan dari ruang administrasi istana ke area paling privat yang dihuni langsung oleh sultan dan orang-orang kepercayaannya. Setelah melewati gerbang tersebut, kita akan tiba di Ars Audace atau ruang audiensi. Sebuah ruangan resmi tempat sultan duduk di singgasananya untuk menerima duta besar asing, pejabat tinggi, serta menyampaikan keputusan-keputusan penting kerajaan. Ruangan ini mencerminkan kebesaran kekuasaan Utsmani. Dengan dekorasi mewah dan tata letak yang dirancang untuk menekankan wibawa sultan di hadapan para tamunya. Kini, kita akan memasuki salah satu bagian paling sakral dan menggetarkan di seluruh kompleks Istana Topkapi. Sebuah tempat yang bukan hanya dijaga ketat secara fisik, tetapi juga dipenuhi dengan aura spiritual yang kuat. Disinilah tersimpan benda-benda paling suci dalam sejarah Islam, yang selama berabad-abad dirawat oleh para Sultan Ottoman dengan penuh kehormatan. Selamat datang di Chamber of Holy Relics, Mukaddes Emanetler atau ruangan relik suci. Ruangan ini menjadi tempat penyimpanan benda-benda suci peninggalan para nabi dan tokoh penting Islam, dijaga siang malam oleh para imam yang membaca Al-Quran tanpa henti. Di salah satu sudut ruangan terdapat bekas pintu Ka'bah yang berukir indah, dulunya melekat langsung di dinding Baitullah. Tak jauh dari situ tampak bekas lapis Hajar Aswad dan pancuran emas Ka'bah yang dahulu digunakan untuk mengalirkan air hujan dari atap bangunan suci itu. Lalu kita melihat kunci pintu Ka'bah. Semuanya bukan replika, tapi peninggalan asli, dibingkai dalam kaca dan dijaga ketat. Kunci ini menjadi simbol kepercayaan yang diberikan kepada para khalifah Utsmani sebagai penjaga dua tanah suci. Salah satu peninggalan yang paling menggetarkan adalah tongkat Nabi Musa. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai mukjizat yang membelah laut dan mengalahkan para penyihir Fir'aun. Berikutnya terdapat relikwi Nabi Yahya, John the Baptist, yang luar biasa langka, fragmen tulang lengannya dan bagian dari tulang tengkoraknya. Peninggalan ini disimpan dalam wadah perak dan kristal yang dihiasi ukiran halus, menggambarkan penghormatan luar biasa terhadap Nabi yang dihormati oleh umat Islam dan Kristen. Tak jauh dari sana terpajang pedang Nabi Daud yang dikenal dalam kisahnya sebagai senjata yang digunakan dalam pertempuran melawan Jalut. Kita juga akan melihat batu pijakan Nabi Ibrahim yang diyakini sebagai tempat beliau berdiri saat membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail. Selanjutnya adalah tapak kaki Nabi Muhammad SAW, tercetak pada batu dan dijaga dalam ruang khusus. Menatapnya menghadirkan rasa haru yang mendalam, seolah kita melihat jejak beliau secara langsung. Di dekatnya terdapat surat yang pernah ditulis langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pemimpin dunia, menyerukan ajakan damai dan Islam. Salah satu surat yang terkenal ditujukan kepada Raja Heraklius, Kaisar Bizantium, yang dikirim melalui utusan Dihyah al-Kolbi. Ada pula surat yang ditujukan kepada Raja Kisra dari Persia, Negus dari Abisinia, dan Muqawqis, penguasa Mesir. Tidak kalah istimewa, terdapat pula beberapa helai rambut dan janggut Nabi Muhammad SAW yang disimpan dengan penuh kehormatan dalam wadah kaca berhias emas dan batu mulia. Rambut dan janggut ini dikumpulkan oleh para sahabat dan keluarga beliau setelah wafatnya Rasulullah, dan diwariskan secara turun-temurun hingga akhirnya diserahkan kepada Khilafah Utsmaniyah. Di ruang relik ini juga tersimpan beberapa busur panah dan pedang milik Nabi Muhammad SAW, termasuk yang paling terkenal, Al-Ma'thur, pedang bersejarah yang dibawa beliau sejak sebelum masa kenabian, dan memiliki pegangan yang dihiasi emas. Tidak jauh dari pedang Rasulullah, terpajang pula pedang milik Khulafaur Rasyidin. Pedang Khalifah Abu Bakar mencerminkan sosoknya yang lembut namun tegas. Pedang Khalifah Umar bin Khattab
sesuai karakternya sebagai pemimpin pemberani dan teguh. Pedang Khalifah Utsman bin Affan melambangkan ketenangannya sebagai pemimpin yang penuh kesabaran. Sementara itu, pedang Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal karena bentuknya yang unik dan kuat, dipercaya merupakan pedang yang diberi langsung oleh Nabi dan digunakan dalam banyak pertempuran penting. Di samping itu, terdapat pula pedang milik para sahabat dan panglima besar lainnya. Pedang Khalid bin Walid, pedang Allah yang tak pernah kalah dalam medan perang. Ada juga pedang Mu'adz bin Jabal, sahabat ahli fikih yang juga ikut serta dalam banyak ekspedisi militer, serta pedang Zubair bin Awam, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita juga bisa melihat peninggalan dari keturunan Rasulullah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Di antaranya terdapat pakaian sederhana, jubah, serta barang-barang pribadi yang mencerminkan kesahajaan hidup beliau. Tepat di sebelahnya dapat dijumpai peninggalan dari cucu Rasulullah, Sayyidina Husain bin Ali. Di antara yang tersisa adalah surban dan jubah yang pernah beliau kenakan. Dari ruang peninggalan suci, kita kini menuju ruang perbendaharaan Istana Topkapi, tempat di mana koleksi kaligrafi Islam yang sangat berharga disimpan. Di ruangan ini, pengunjung akan disambut oleh berbagai karya kaligrafi agung yang dulunya menghiasi masjid, istana, serta ruang-ruang kehormatan di seluruh penjuru Kesultanan Utsmaniyah. Sebagian karya ditulis langsung oleh para kaligrafer istana, termasuk sultan-sultan yang memang dikenal memiliki keahlian dalam seni menulis huruf Arab. Di antara koleksi kaligrafi tersebut, tersimpan pula mushaf-mushaf Al-Quran yang sangat kuno. Beberapa di antaranya berasal dari abad ke-9 dan 10 Masehi. Penempatannya berdampingan dengan karya kaligrafi menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi juga pusat inspirasi artistik dan spiritual di lingkungan istana. Di tengah kompleks berdiri Perpustakaan Sultan Ahmed III, dibangun pada tahun 1719 dan terletak di tengah halaman ketiga Istana Topkapi. Bangunannya berbentuk persegi dengan kubah tunggal dan dikelilingi rak-rak buku dari kayu ukir. Di sini, tersimpan ratusan manuskrip langka, terutama Al-Quran dan karya keilmuan Islam. Ruangan ini mencerminkan semangat intelektual para Sultan Utsmaniyah dalam merawat ilmu pengetahuan dan sastra Islam. Berikutnya ruangan Imperial Clothing di Istana Topkapi. Di sini menampilkan koleksi pakaian para Sultan Utsmaniyah dan anggota keluarga kerajaan. Di balik kaca-kaca pelindung, pengunjung dapat melihat jubah upacara, kaftan sutra, dan pakaian harian yang dikenakan oleh sultan dari berbagai periode. Setiap pakaian mencerminkan status, kekuasaan, dan selera estetika zamannya, dengan motif tenunan halus, warna simbolik, dan bahan mewah seperti sutra, brokat, serta bordir emas. Beberapa pakaian bahkan disesuaikan untuk momen khusus, seperti perang, pernikahan, atau pelantikan, dan sebagian diberi label nama pemiliknya, seperti Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sultan Mehmed II. Tak hanya pakaian dewasa, koleksi ini juga memuat pakaian anak-anak istana dan bahkan bekas pakaian bayi dari para pangeran.